Lu pernah gak sih udah jelasin sesuatu panjang yang lebar tapi orang lain tuh kagak ngerti maksud lu apa? Padahal menurut lu idenya tuh bagus banget dan itu bikin lu frustrasi kan? Bukan cuma bikin kesel sekarang, bisa aja ngehambat karir lu di masa depan. Jadi gue pernah diajak calon investor gue meeting malam-malam di sebuah cafe. Dan itu pas hari libur dan proposal gue tuh sebenarnya belum mateng-mateng banget. Gue pikir ya udah apapun yang ada gue coba deh. Dan pas lagi kan otak gue tuh udah kemana-mana tuh. Kira-kira dia bakal ngomong apa ya? Kalau dia bilang enggak gimana? Kalau misalnya dia bilang ide gue jelek gimana? Tangan gue udah keringetan tuh di mobil nyetir. Dan begitu gue udah sampai ngobrol 1 jaman, ngobrol kiri dan kanan, akhirnya dia bilang sesuatu yang ngubah hidup gue. Lu pasti gagal. Coba lu pause dulu video ini dan lu pikirin deh. Kenapa cerita itu lu pengen dengerin sampai habis? Bandingin kalau misalkan gue cuma cerita gue gagal dapet investor. Mana yang probabilitas lebih kuat untuk lu ingat? Mana yang bikin kalian tuh lebih dengerin? Mana yang bikin kalian tuh cerita ke temennya kalian? Pasti versi yang pertama kan, yang lebih detail. Sangat mungkin banget lu bisa cerita ke temen lu bahwa lu tau gak sih si Agus ternyata dia tuh pernah dibilangin pasti gagal sama si investor. Dan dari pengalaman gue ini, gue rasa ini menunjukkan suatu skill yang sangat penting banget lu butuh punya di tahun 2030. Banyak laporan bilang skill teknis aja udah gak cukup. Justru yang paling dicari itu skill komunikasi, problem solving, dan critical thinking. Dan kalau misalnya lu overwhelm, lu bingung kayak mulai dari mana, menurut gue satu keterampilan ini yang lu butuh coba tempa sekarang juga. Menurut gue skillnya itu adalah komunikasi. Lu punya ide bagus tapi kalau kagak tahu cara nyampeinnya, orang tuh juga kagak bakal percaya. Dan ini berlaku buat siapa aja, mau mahasiswa, profesional, sampai pebisnis. Karena namanya komunikasi aja tuh kagak cukup. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang efektif. Dan aktivitas komunikasi bisa dibilang efektif saat kita punya lawan bicara, memahami konteksnya kita, dan inti sari dari komunikasinya. Dan salah satu framework untuk membuat komunikasi kalian lebih efektif lagi ada yang namanya itu storytelling. Karena dengan cerita, orang jadi lebih gampang nyambung sama lu. Ingat pesannya, bahkan ikut percaya. Tapi intinya tetap sama. Gimana lu bisa ngomong dengan jelas biar orang lain ngerti dan percaya. Coba deh kalian lihat deh, siapa sih orang-orang yang kalian percaya, yang kalian mau dengerin. Coba lihat sekitarnya kalian. Gue yakin pasti mereka itu punya ciri khas ini. Contoh, kita ngomongin Raditya Dika. Kita lihat nih ceritanya. Gue buka WA gue, terus gue minta si Aksa sama Alia untuk marahin dia gitu. Tolong jangan ganti muka Aca, teman papa, please jangan. Tuh Alia, ini si Aca. Kamu tidak baik. Kamu tidak baik. Dimarahin sama Aca tuh. Tolong, kamu tidak baik dengan kumisnya kan tolong dia gitu. Gua akan kasih tahu balasan voice note seorang nasionalis. Dengan konten-konten bermoralnya. Jujur ya, sebenarnya dia bales. Dia bales nih tuh, lihat nggak di bawahnya tuh, dia bales tuh. Tapi ini gua post di IG gua, balasannya dia tidak gua post karena gua melindungi harga diri dia. Di sini gua puterin. Biar kalian tahu budaya Amerika itu apa. Balasan Panji Pragiwaksono terhadap anak saya yang umurnya 3 tahun dan 4 tahun tanpa dosa ini. Aca ngirim 2004, Panji balas 2011. Gue nggak tahu lu siapa ya. Ada sesuatu yang bikin nyantol kan. Pas gue breakdown, gue ngeliat tuh ada 5 komponen ini. Komponen pertama, location. Ada di mana sih lu? Dengan lu kasih konteks bahwa lu ada di mana, memberikan si lawan bicaranya lu berpikir visualnya. Oh, si Agus lagi mau pitching ke investor di salah satu cafe malam-malam. Mikir tuh dia. Habis location, ada namanya A, actions. Apa yang lu lakuin? Si Agus lagi mau prepare presentasinya, lagi nyetir. Lalu ada T, thoughts. Apa sih yang ada di otak subjeknya yang ada di cerita tersebut? Contoh, si Agus cemas. Mikirin kira-kira si investor bakal ngomong apa. E, emotion. Apa yang lu rasain? Nah, di sini pentingnya kita itu punya body language. Kita harus bisa mengekspresikan apa yang ada di isi otaknya kita. Lalu D, dialog. Apa yang lu denger atau apa yang lu ucapin. Makanya gue bilang ke kalian, si investor yang ngomong, lu pasti gagal. Ada dialognya. Nah, format ini yang umumnya orang-orang bilang LATED. L-A-T-E-D. Kenapa menurut gue ini penting banget? Kalau misalnya kalian masih agak skeptis terhadap ilmu komunikasi ini penting, jangan dengerin dari gue. Dengerin dari salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Salah satu greatest investmentnya, dia bilang adalah public speaking course-nya Dale Carnegie. Karena dia bilang bahwa setelah dia masuk ke course tersebut, dia jadi tahu gimana caranya komunikasi yang lebih baik lagi. Dan kalau misalkan kita ngobrol secara rasionalis, secara logika, ya pakai otak aja. Make sense sih, sangat masuk di akal ya kalau misalnya kita punya ilmu
ketemu tapi nggak bisa dikomunikasiin, ya fungsinya apa? Dan kalian sering dengar kan cerita di sekitar-sekitarnya kalian juga, di mana ada orang yang keterampilannya luar biasa tapi nggak punya skill komunikasi, alhasil di sana-sana aja. Dan dilawan sama orang yang keterampilannya biasa-biasa aja tapi skill komunikasi luar biasa, akhirnya bisa kemana-mana. Jadi kalau cara nyampein lu jelas dan meyakinkan, lu bisa dapetin kerjaan yang lu mau, bikin investor percaya, bahkan bikin orang lain ikut dukung idenya lu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana belajarnya, bro? Kalau gue pribadi sendiri, gue itu sangat suka banget belajar dari buku. Gue ada 3 buku yang menurut gue bisa matengin lu cara storytelling yang lebih bagus lagi. Buku pertama adalah bukunya On Writing Well, William Zinsser. Nah, di sini lu dikasih tahu gimana caranya bikin suatu struktur menulis yang bagus. Apa hubungan ini sama komunikasi ya, bro ya? Karena menurut gue, lu tuh semakin sering bisa menulis, semakin lancar juga lu ngomong. Gue tahu terkesan skeptis ya, tapi coba lu pikir nih, dari otak lu ke tangan lu, ke pena lu, sampai pena lu menyentuh kertas tersebut, kayaknya susah banget kan nih. Nah, semakin lu sering menulis, menurut gua semakin bagus juga lu itu ngerti struktur otak lu, dan akhirnya membuat lu punya gaya komunikasi lebih bagus lagi. Dan buku berikutnya ada How to Tell Story. Menurut gua nih cocok banget buat kalian yang pengen tahu gimana caranya mengamplifikasikan suatu keadaan untuk orang itu bisa relate sama lu. Karena dia ngomongin simpelnya dari ulet gitu kan ya, dari kepompong bisa menjadi kupu-kupu kan suatu proses. Dan dia bilang untuk orang mau dengerin lu butuh amplifikasi ini semua. Dan terakhir ada yang namanya Storyscaping. Ini juga cocok buat kalian yang pengen banget cerita hero's journey. Jadi kalian tahu komponen-komponen untuk memperlihatkan seseorang itu pahlawan dalam ceritanya kalian. Oh, ternyata butuh ini nih. Nah, gue tahu ini semua pada umumnya adalah buku bahasa Inggris dan mungkin kalian berasa kayak, bro, gue kagak ngerti bahasa Inggris, bro. Apa yang harus gue lakuin? Pertama, jelasnya belajarlah bahasa Inggris karena menurut gue itu sangat penting banget di zaman sekarang. Kalau kita lihat per hari ini, negara maju itu semua bisa bahasa Inggris. Alhasil banyak banget ide-ide, gaya-gaya komunikasi yang sudah dipublikasikan di negara maju dahulu. Dan gue mempunyai empati ke kalian semua yang kalian itu berasa susah, dan itu kenapa gue pengen kenalin ke kalian ke satu aplikasi AI yang bakal ngubah kalian punya komunikasi bahasa Inggris. Namanya adalah Elsa Speaks. Nah, begitu kita masuk ke Elsa Speaks sekarang gitu ya, UI UX-nya menurut gue menarik banget, seperti kalian bisa lihat nih di screen recordingnya. Menurut gue bener-bener lucu, dan kalian bisa langsung ganti nih, kalian punya language ke Indonesia atau kemanapun. Contoh, gue langsung aja masuk ke Indonesia ya. Nah, di sini kalian juga langsung bisa jawab tingkat bahasa Inggris kayaknya kalian, beginner, menengah rendah, intermediate. Kalau di gue sih, gue berasa gue menengah rendah ya. Nah, dikasih tahu juga nih apa tujuannya segala macam, di breakdown, minat Anda, apa yang ingin Anda fokuskan. Nah, dikasih tahu juga jalur pembelajarannya udah siap. Pengguna Elsa meningkatkan pengucapan mereka 100% dalam 2 minggu guys. Dalam 2 minggu aja tuh udah 100% tuh ya, luar biasa. Nah, terus kalian bisa pilih tutornya kalian mau siapa. Bisa Camelia, bisa Lily British, bisa Elsa AI. Dan habis itu kalian dapat poin. Ini belajarnya fun banget ya, kayak main game. Nah, ini adalah UI-nya sekarang ya. Seperti kalian bisa lihat ya, ada Branda belajar menemukan papan peringkat profil. Branda belajar. Lalu ditanyain ke dia kan, kayak, "Hai Elsa user, apa yang ingin Anda capai hari ini? Latihan harian, kursus, keterampilan pelafalan, bermain peran, berbicara dengan pelatih AI." Gue iseng aja cobain ya pronunciation-nya gue ya. Kita coba. Oke, pilih satu aja dulu, yang manapun itu. Oke, kita langsung bisa ketuk untuk bicara. Kita klik ya. A huge university. 67%, hampir benar. Dan ini bisa diklik dan kita bisa tahu nih kita punya pelafalan harusnya seperti apa. Language immersion. A challenging major. Balik lagi buat kalian yang pengen belajar, kalian bisa keklik kan kayak gimana sih caranya. Kayak semua tuh bisa dilakuin. Dikasih tahu pelafalan bagaimana yang lebih bagusnya. Senior year. The usual curriculum. Pronunciation pelajaran selesai, skor 65% dan total XP 13 XP. Kita bisa cek kita punya profil, kita punya breakdown ya terhadap progresnya kita apa aja. Nah, ini seru ini. Menurut gue ini adalah salah satu bentuk kerennya si Elsa, karena dia tuh bikin lu pada kebayang progres tuh sampai mana. Nah, sekarang kita cobain AI roleplay ya. Kita klik yang bermain peran ini. Dan di sini banyak banget ya guys ya. Roleplaynya ya. Dari kalian gardening tips, kopinya kagak enak, online order gitu kan. Kita coba seru-seruan during the holiday. Kita klik. Oke, langsung di breakdown ya, ada task. Kita lihat seberapa bagus gue punya roleplay ini. I finally had a week off. I visited some beautiful beaches, try new food, and even went hiking. How about you? Task 1 completed. Menarik. I went to the mountains. It was so peaceful. What new food did you try?
Nah, di sini buat kalian yang pemula yang mungkin kagak tahu mau ngomongin apa lagi, menariknya si Elsa adalah di sini tuh dia langsung kasih rekomendasi AI-nya. It has a rich, spicy flavor with a hint of sweetness. I love it. You should definitely try it someday. Buat kalian yang benar-benar serius pengen masuk ke jenjang pendidikan berikutnya segala macam, di sini juga ada kursus. Kalian lihat ya, ada IELTS, ya kan, band 7, band 6, band 9, dan bahkan doi di sini ada course US citizenship. Coba kita klik aja. So ya, ini juga cocok kalau misalkan kalian di sini bener-bener pengen coba pindah negara. Ini gue langsung tes aja. Jadi ini di sini adalah permainan mendengarkan. Oke, terus di sini sebenarnya banyak banget ya, seperti yang kalian bisa lihat di UI-nya ada latihan harian, ada kursus, ada keterampilan pelafalan, pronunciation, bermain peran sama bicara dan pelatih AI. Bermain peran, kursus, kemampuan, dan topik seru-seruan, mau small talk, karir, relationship, semua itu juga bisa di Elsa Speaks buat kalian tuh latihan. Nggak bercanda, ada relationship di sini. Jadi kalau kalian iseng aja di sini relationship gitu kan ya. Dan ini semua tuh kalian tuh bisa akses ya langsung, semua gratis, tapi terbatas banget. Kalau kalian yang sama kayak gue yang orangnya bener-bener self learningnya sangat tinggi, rasa keingin tahunya sangat tinggi, dengan gue punya kecepatan, gue sangat merekomendasikan ambil yang premium. Karena menurut gue ini adalah investasi dan harga itu oke banget. Lu bayangin per hari itu lu cuma bayar tuh nggak lebih dari 2.000. Sekali lagi per hari. Menurut gue ini sih worth it-nya ampun-ampun. Tapi kalau misalnya ngomong paling worth it, udah ngambil lifetime membership-nya si Elsa, lu bayar sekali untuk selamanya. Nah, buat kalian yang pengen daftar sekarang juga, beruntung banget gue udah minta ke tim Elsa, tolong dong kasih kode spesial buat semua followersnya, subscribersnya Agus Leo Halim. Dan beruntung banget mereka itu bilang bisa. Dan nama kodenya adalah Agus Leo. Buruan sebelum kehabisan. Dan balik lagi, ada alasannya kenapa gue semangat ngebahas ini ke kalian semua. Karena gue sendiri, seperti yang kalian bisa dengar di cerita gue di awal, gue pun pernah dibilang lu pasti gagal. Itu bukan cerita fiktif guys, itu cerita beneran. Gue pernah dibilang lu pasti gagal. Dan mungkin di pas hari itu, pas 30 menit pertama itu, gue berasa mungkin ya benar juga gitu, bahwa gue tuh sampah dan produk gue jelek. Tapi gue mikir-mikir lagi, idenya sebenarnya bagus, produknya juga bagus, tapi mungkin aja gue nggak bisa mengkomunikasikannya dengan efektif. Karena terbukti 4 tahun kemudian terkesan idenya gue tuh bisa memberikan dampak positif ke masyarakat. Dan disitulah kenapa menurut gue keterampilan komunikasi itu pentingnya ampun-ampun. Dengan skill ini orang lebih gampang banget ngerti, inget dan percaya sama lu. Dan buat gue keterampilan ini bisa jadi senjata buat lu di 2030 bahkan lebih dari itu. Karena semua manusia butuh komunikasi. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang lu pasti gagal, ingat itu bukan akhir cerita. Bisa aja itu saat cerita lu mulai dimulai. So itu aja video gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk kebawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.